COVID-19 menular melalui makanan? Coronavirus penyebab COVID-19 hingga saat ini belum dilaporkan menyebabkan penularan penyakit melalui makanan. Belum diketahui pula apakah virus tersebut dapat hidup dan bertahan di makanan kemudian menginfeksi manusia. Meski begitu, tetap tidak ada jaminan bahwa makanan bebas virus. Bagaimana jika seseorang yang positif kontak dengan kemasan makanan? Bukti laboratorium menyatakan bahwa virus COVID-19 bertahan di kardus kertas selama 24 jam dan hidup di logam atau plastik selama beberapa hari. Tetapi belum pula ada bukti bahwa kemasan yang terkontaminasi lalu terpapar lingkungan luar dapat menularkan COVID-19. Namun perlu diperhatikan, jika seseorang yang positif memegang kemasan makanan atau makanan langsung, lalu virus berpindah ke tangan dan menyentuh wajah, maka virus dapat masuk ke saluran pernafasan. Meskipun dalam masa menjaga jarak dan membatasi kegiatan di luar rumah, kita harus tetap menyediakan makanan dan memenuhi kebutuhan energi serta zat gizi. Lalu, bagaimana strategi mengelola makanan keluarga yang aman dan tetap mencukupi kebutuhan? Yang pertama, rencanakan makan dengan cermat. Tetapkan anggaran untuk makanan keluarga sebagai bagian dari strategi mengelola anggaran rumah tangga. Rencanakan makanan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Mengurangi frekuensi belanja makanan, setidaknya seminggu sekali. Siapkan daftar belanja makanan dengan cermat. Belilah persediaan untuk 1 hingga 2 minggu ke depan. Jangan lupa untuk memeriksa sisa bahan makanan di rumah agar dapat digunakan. Kedua adalah lakukan belanja dengan aman. Pakailah masker ketika berbelanja. Cuci tangan saat masuk dan keluar tempat belanja. Jangan menyentuh wajah dengan tangan selama belanja. Antar pembeli harus menjaga jarak. Gunakan garis antrian yang dibuat oleh toko. Bersihkan pegangan keranjang atau troli belanja dengan tisu basah. Gunakan sarung tangan plastik sekali pakai untuk mengambil makanan siap santap yang tidak terbungkus. Pilihlah bahan makanan yang segar atau tidak rusak dan makanan kemasan yang bungkusnya tidak cacat. Selalu cek label terutama tanggal kadaluarsa. Pilihlah bahan makanan yang dapat disimpan lama. Pikirkan kembali untuk membeli paket hemat atau beli banyak harga murah. Pertimbangkan apakah benar-benar memerlukannya. Gunakan pembayaran non-tunai dan minimalkan pembayaran dengan uang kas. Bersihkan atau jemur uang dan alat transaksi secara rutin. Belanja elektronik atau online bisa menjadi alternatif saat ini karena meminimalkan kontak dengan orang lain. Gunakan zona antar makanan untuk tetap menjaga jarak. Yang ketiga adalah tetap perhatikan keamanan ketika selesai belanja dan sampai di rumah. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir begitu pulang dari belanja. Sebagai langkah aman, bersihkan kemasan makanan dengan lap bersih atau tisu basah dan biarkan mengering. Buang bungkus terluar makanan dan gunakan kertas stiker untuk mencatat informasi penting seperti tanggal kadaluarsa. Bersihkan permukaan tas belanja jika akan dipakai lagi. Serta, masukkan bahan makanan ke kulkas tidak lebih dari 2 jam setelah belanja. Yang keempat adalah simpan bahan makanan pada tempat yang sesuai. Letakkan bahan makanan di kulkas sesuai tempatnya. Hal ini untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi silang antar bahan mentah dengan bahan siap santap. Bersihkan bahan dan pastikan airnya kering sebelum masuk ke kulkas. Gunakan wadah terpisah dan tertutup untuk bahan makanan yang mudah rusak dan makanan yang santap. Tidak semua bahan makanan cocok disimpan di kulkas. Beberapa bahan makanan lebih sesuai pada suhu ruang seperti kentang, bawang, pisang, melon, mangga, minyak madu, bumbu kering, tepung, dan biji-bijian. Namun, jika bahan telah dikupas atau dipotong, segera masukkan ke dalam kulkas. Gunakan prinsip FIFO atau First In First Out. Makanan yang disimpan dahulu digunakan terlebih dahulu dan selalu perhatikan tanggal kadaluarsa. Kelima adalah mengolah sesuai prinsip keamanan makanan. Cuci tangan sebelum dan setelah memasak serta setelah mempersiapkan bahan mentah. Jika akan mencairkan makanan dari freezer, lakukan dengan cara menurunkan suhunya di kulkas selama semalam atau mengalirkan air dengan makanan tetap pada bungkusnya. Makanan beku yang siap santap dapat langsung dimasak tanpa dicairkan. Waspada kontaminasi silang karena bercampurnya makanan mentah dengan matang. Tangan, permukaan, wadah, dan pisau dapat menjadi media kontaminasi silang. Masak makanan hingga matang menyeluruh hingga bagian inti makanan. Hal ini juga berlaku ketika memanaskan kembali makanan sisa. Perhatikan zona suhu bahaya yang merupakan suhu optimal bakteri berkembang biak. Sehingga pastikan makanan disimpan di bawah 5 derajat Celcius atau dimasak melebihi suhu 60 derajat Celcius. Cucilah buah dan sayur sebelum dimakan mentah dengan air matang.
Yang keenam adalah memasaklah dengan pintar dan sehat. Bekali diri dengan pengetahuan gizi, termasuk kandungan makanan, manfaat makanan, dan kebutuhan atau porsi makanan yang sesuai untuk setiap anggota keluarga. Motivasi diri untuk memasak demi kesehatan keluarga. Carilah inspirasi resep dan cara memasak kreatif dari media sosial. Gunakan resep sederhana dan memasak makanan dengan persiapan minimal, mengingat jika harus setiap hari memasak sendiri dan sehari mungkin akan memasak lebih dari 1 kali. Jika perlu, masaklah makanan beku atau frozen food. Ketika suatu saat tidak ada waktu memasak, masih ada persediaan makanan yang cepat diproses. Bahan makanan dapat dipersiapkan dahulu dengan dipotong-potong. Carilah resep bumbu dasar kemudian diracik hingga siap digunakan. Bahan dan bumbu yang telah dipersiapkan kemudian diporsikan untuk 1 kali memasak, disimpan pada tempat tertutup, dan dimasukkan kulkas atau freezer. Lengkapi alat memasak, terutama alat serbaguna yang membantu proses memasak lebih efektif. Masaklah makanan yang disukai oleh anggota keluarga. Ketujuh adalah manfaatkan waktu makan bersama keluarga. Masa untuk tetap di rumah merupakan waktu yang baik untuk memaksimalkan interaksi antar anggota keluarga. Interaksi ini dapat dibangun dengan memasak bersama dan makan bersama. Selain menciptakan waktu yang menyenangkan, makan bersama juga dapat membangun komunikasi yang efektif. Orang tua dapat menerapkan pola asuh, mengajarkan nilai kehidupan, dan tradisi keluarga. Orang tua juga menjadi panutan makan bagi anak. Anak-anak dapat dibekali pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Dengan begitu keluarga akan membentuk pola makan yang sehat. Yang kedelapan adalah mengurangi sampah makanan. Mengapa sampah makanan harus diminimalkan? Selain berdampak pada pencemaran lingkungan, di saat pandemi ini sampah makanan menyebabkan kerugian material dan biaya, serta kita juga perlu menjaga stok makanan. Dengan menghargai makanan, kita berperan dalam solidaritas makanan. Bagaimana caranya? Rencanakan belanja dengan cermat. Jika perlu, belilah bahan afkir atau rejected. Bahan ini biasanya mengalami penurunan kualitas, tetapi masih aman, kandungan zat gizinya juga sama, serta harganya lebih murah. Lakukan tips memilih bahan makanan yang baik. Perhatikan dengan benar bagaimana menyimpan bahan makanan agar tidak mudah rusak. Jika memasak terlalu banyak, simpan pada wadah tertutup lalu masukkan kulkas atau freezer. Ambil makanan secukupnya, sebanyak yang mampu dihabiskan sesuai porsi dan kebutuhan. Simpan kembali sisa makanan ke dalam kulkas. Taruh pada tempat tertutup. Gunakan resep kreatif untuk memasak kembali bahan atau makanan sisa. Jika terpaksa harus membuang makanan karena rusak atau memang bagian yang tidak dimakan seperti kulit buah, jadikan bermanfaat sebagai pupuk kompos. Kesembilan adalah ciptakan kebun rumah yang produktif. Selain menambah aktivitas fisik, berkebun adalah kegiatan yang produktif selama masa di rumah saja, serta menyediakan bahan makanan untuk ketahanan pangan keluarga. Manfaatkan pekarangan rumah atau urban farming, yaitu bercocok tanam ala perkotaan di lahan sempit. Pilih tanaman yang padat zat gizi seperti sayuran hijau sebagai sumber zat besi dan vitamin C, atau umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Pilih jenis pangan lokal yang biasa dikonsumsi dan mudah dirawat. Lakukan kegiatan berkebun bersama keluarga. Cara ini juga dapat dikombinasikan dengan budidaya ikan melalui metode aquaponik. Manfaatkan informasi dari beragam media untuk menjaga keberlangsungan kebun rumah. Yang terakhir adalah jagalah solidaritas makanan. Hindari berbelanja dengan panik. Membeli lebih dari yang dibutuhkan dapat membuat anggaran berlebih, meningkatkan sisa makanan, dan mengurangi stok. Jika memungkinkan dan aman, bantulah kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Mulailah di lingkungan terdekat yang bisa dijangkau, atau manfaatkan jasa penyalur bantuan. Tidak enggan untuk berpartisipasi dalam program pangan jika memang membutuhkan. Infokan ke penyalur bantuan pangan jika di sekitar rumah masih ada yang membutuhkan bantuan makanan.